Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan muliakan Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenali Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin. Nah, bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun narasumber yang akan membahas dan berdiskusi tentang tema kita hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Ilyas AR. Baiklah Tribuners, mari kita mulai perbincangan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz bisa menyapa sahabat Tribuners sekalian mungkin untuk mukadimah lah, perkenalan terkait dengan tema kita pada sore hari. Tafadhol, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pagi hari ini kita telah bertemu lewat studio Tribun. Siap, Ustaz. Saya Muhammad Ilyas AR akan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan terutama bagi pemeluk agama Islam, kita berdiskusi, kita bermujakarah, ada manfaatnya untuk kita semuanya yang kita saat ini tinggal di Indonesia. Mari kita mulai. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi kita masuk nih pertanyaan pertama nih, Ustadz Ilyas. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Ustadz terkait dengan makna dan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin ini yang ada di Indonesia? Gimana Ustadz? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup baik. Iya. Islam rahmatan lil alamin sebenarnya itu memang sudah kita kenal, sudah lama dikenal. Apalagi memang Islam itu rahmatan lil alamin, kita ambil dari surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya tidaklah Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad diutus melainkan hanya untuk menjadi rahmat lil alamin bagi semesta alam. Ya. Dari situ bisa diambil satu tolok ukur, itu merupakan ajaran Islam. Bahwa Islam itu, datangnya Islam adalah bagian daripada rahmatan lil alamin. Jauh sebelumnya, di Jazirah Arab itu sebelum Islam datang, mereka itu hidup berkecamuk. Artinya terjadi perbudakan, penistaan, pelecehan, dan lainnya segala kan yang tidak baik menurut syariat juga menurut naluri manusia sebagai yang normatif. Di Jazirah Arab dulu ya. Jazirah Arab. Makanya pada saat itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah ya. Zaman ketidakberaturan lah mungkin. Bukan berarti mereka bodoh. Mereka ada juga pemuka-pemuka Arab yang berhebat. Cara berpikir mereka kayak orang bodoh gitu. Terjadi penjinahan, perbudakan, bahkan membunuh anak perempuan yang hidup. Jadi diutuslah Muhammad SAW sebagai pembaharu di daerah Jazirah Arab itu menjadi sampai sekarang ada di Indonesia. Namanya Islam, agama Islam. Agama Islam itu dibalut dengan rahmatan lil alamin.
Sehingga agama Islam itu cocok. Bukan aja mulai dari Arab Saudi sana, Jazirah Arab sampai belahan dunia ini, di Eropa, di mana-mana itu ada Islam. Itu identik bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu kajian dasar. Nah, gitu Ustaz. Jadi sebagaimana kita ketahui nih, Ustaz, Indonesia ini kan penuh dengan banyak agama, suku, bangsa, dan ras. Nah, pluralisme itulah yang saat ini kita hadapin di Indonesia ini. Secara perspektif Islam lah di Indonesia, bagaimana kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Rasulullah yang pernah beliau ajarkan di zaman dahulu itu, Ustaz? Memang Indonesia kita udah pahami bahwa Indonesia itu pluralisme. Bermacam agama ada, bermacam suku, bermacam budaya, dan lain-lain sebagainya, pemikiran dan lain-lain. Toh, pada saat itu, Islam kok bisa berkembang di sini? Itulah yang mulai dibawa dengan jalur perdagangan. Perdagangan tadi, lewat itu sejarah lah yang berbicara tentang itu. Orang-orang Islam itu sifatnya damai. Orang Islam itu sifatnya jujur. Orang Islam itu sifatnya santun. Orang Islam itu sifatnya pengasih dan penyayang. Seperti itulah yang membuat masyarakat asli ini pada awalnya tertarik dengan Islam yang diajarkan Islam itu. Yang diajarkan Islam. Karena ajaran Islam itu dia anggap orang penduduk asli dulu ya lain daripada kami. Tidak berkelahi, tolong menolong, damai. Jadi tertarik. Sehingga di Indonesia ini mayoritas Islam. Yang dulu bukan Islam pada awalnya. Agama nenek moyang kita bukan Islam. Tapi hampir sekarang mayoritas jadi Islam. Karena yang diajarkan itu relevansi dengan jiwa manusia, dengan kolbi, dengan natural, dengan kebiasaan budaya, cocok. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan saja di Indonesia, di luar negeri di mana-mana itu pun cocok. Nah, kalau ada terjadi benturan sedikit, ya kan, radikal, itu bukan ajaran Islam. Pemahaman emosional, pemahaman politik, pemahaman kesenjangan dan lain-lain sebagainya. Islamnya tidak seperti itu. Jadi kalau pemahaman radikal menurut Ustadz, seperti apa tuh Ustadz? Bahwasannya ya selama ini kan memang dikenal lah oleh masyarakat luas dan global ini kan Islam yang radikal. Padahal kan sebenarnya dari awal ajaran Islam itu dibawa dan disebarkan di Indonesia kan tidak seperti itu tadi. Kedamaian yang seperti itu. Nah, muncullah istilah radikal itu Ustaz. Bagaimana bisa Ustaz gambarkan? Bisa menjadi arah seperti itu. Sekarang kan medsos ini kan terlalu dunia digital. Semua anak kecil pun bisa baca. Iya. Ada orang-orang tertentu membuat skenario seperti itu. Yang tidak seperti itu dibilang seperti itu gitu. Jadi sekarang dijejeli yang kayak gitu pada akhirnya terkesan bahwa radikal. Padahal bukan seperti itu. Islam lil alamin, pemurah, ar-Rahman, ar-Rahim. Tapi kenapa itu terjadi? Itulah penjejalan. Dan itu ada orang-orang yang tertentu memang yang tidak puas atau faktor politik atau berikut kepentingan sehingga dia berbuat macam-macam. Tapi bukan Islam, ajaran Islam yang sebenarnya harus begitu. Islam dikembangkan tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan dakwah. Tapi kan dari syariat Islam itu kan sudah ditegas di situ, diajarkan tuh Ustaz. Ya misalnya kalau di Arab ya kan orang yang mencuri tangan, orang yang mencuri harus potong tangan, misalnya ya kan. Kalau orang yang berzina harus dilempar, dirajam. Nah, apakah ajaran-ajaran seperti itu memang bisa nggak kita aplikasikan secara syariah di Indonesia seperti itu, Ustaz? Tentang potong tangan? Ya, tentang syariat Islam tadi itu. Kalau sampai hukuman ini tuh hukuman jinayahnya, karena negara kita pun bukan negara Islam itu belum bisa. Betul, oke. Sebenarnya Islam itu harus seperti itu.
Kata Rasulullah, seandainya Fatimah anakku mencuri, akan aku potong. Itu kan satu isyarat harus dilakukan. Betul. Tapi mungkin pada Rasulullah SAW hari itu seperti itu. Karena kita pluralisme ini, karena kita bermacam-macam, dan kita bukan pula apa namanya itu? Negara Islam. Jadi masalah hukum, masalah jarimah, masalah itu belum bisa diterapkan secara utuh. Paling-paling macam mana mendekati supaya jangan ada perzinahan. Bagaimana supaya pencurian tidak ada. Itulah kerja Kamtibmas. Ya intinya jangan sampai terulang lagi lah. Jangan ada kejahatan-kejahatan. Sehingga tidak ada terjadi hukuman dan potong tangan. Dan itu akan dikembalikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Yang sekarang ini. Nah, Ustaz, ini kan Islam rahmatan lil alamin ini kan dalam konteks pemikiran dan pergerakan serta perbuatan dalam mengembangkan rasa kemanusiaan itu kan harus sesuai, harus sejalan dengan teori dan prakteknya. Ya, maksudnya kira-kira Ustadz menggambarkan ini yang Islam rahmatan lil alamin ini seperti apa ke depannya di Indonesia lah khususnya, Ustadz? Untuk di Indonesia ya? Iya. Jadi ya kita terutama pemeluk Islam. Ya seperti kita, saya, Ustadz, dan anak-anak kita, keluarga kita. Kita tunjukkan bahwa orang Muslim itu tampil beda. Tampil beda. Maksudnya tampil beda bukan dibeda-bedakan. Bukan dibeda-bedakan. Bukan dibeda-bedakan. Bukan berarti kita mayoritas enak-enaknya gitu. Seenak-enaknya gitu kalau ya. Kalau berkawan sama si Muhammad itu enak. Aku percaya ngasih uang hutang pun enggak. Jujur orangnya. Padahal dia berbeda agama. Betul. Datang si Aseng itu pula begitu. Enak aja kerja sama Cak Abdullah. Orangnya rajin, kerjanya waktu, disiplin tinggi. Jadi aku gaji besar pun nggak apa-apa. Nggak rugi sama orang Islam itu. Menciptakan kita suasana itu kondusif, kedamaian. Jadi orang Islam itu tetap dipakai di mana-mana itu. Karena kita apa? Titik berat kita, ajaran kita tadi itu yang diajarkan Muhammad. Jujur, amanah, dipercaya, dan skill, punya keterampilan. Punya keterampilan. Sesuai dengan konsep Islam transitif. Nah, jadi kita di insan kita kembangkan. Silahkan saya jadi pengusaha, tapi setiap sholat Jumat apa-apa saya tetap di masjid. Di satu sisi saya silahkan buat kafe. Ya Ustadz tetap ke masjid, usahanya jangan dibawa ke masjid juga. Bukan maksudnya itu masalah teknis ya. Teknis. Entah saya punya anak buah. Saya tetap di masjid, jangan saya di kafe terus. Benar. Nggak benar. Tapi ada sebagian masyarakat di Indonesia nih Ustadz, ketika udah sholat Jumat berkumandang nih, bentar lagi kita mau melaksanakan ibadah sholat Jumat nih, toko usahanya ditutup. Sementara memang banyak orang yang di luar agama Islam kan butuh gitu, Ustaz. Nah, itu gimana kita menyikapinya, Ustaz? Kalau masalah itu kan masalah hak prerogatif kita masing-masing. Kalau saya mau tutup, kenapa rupanya? Karena usaha saya. Ya mungkin di toko sebelah buka. Di sebelah buka. Kasih rezeki sama orang. Jadi kita pun berbagi rezeki. Mungkin di antara jam 12 sampai jam 1, rezeki saya diambil toko Matahari. Yang nggak apa-apa. Mungkin di malam hari, rezeki apa saya dapat di situ. Tuhan udah bagi-bagi rezeki. Betul. Kan ada dibilang, apabila telah Jumat, pantasir. Segeralah kamu. Saat selesai Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Mencari pada saat Jumat, waktu Jumatnya itu, sama-sama kita ke masjid. Nah, itu masalah personil, masalah keimanan. Walaupun misalnya anak ustadz belum tentu dia ke masjid. Iya. Walaupun dia anak Syekh, anak ulama, anak belum tentu. Jadi itu masalah iman. Masalah ibadah mahdoh namanya. Nah, Ustadz, kalau bicara tentang Islam yang rahmatan lil alamin ini kan ada nggak perbedaan penerapannya antara dunia Barat dengan dunia Timur, Ustadz? Maksudnya kayak di Arab itu kan sudah jelas-jelas itu kan, di Eropa lah misalnya kan, ya Islam itu ya memang Islam agama yang damai gitu kan. Nah, kalau di Timur Tengah itu kan Islam itu ya Ustadz tahu sendiri kan keras gitu. Nah, ada nggak perbedaan dari sisi pengaplikasiannya itu, Ustaz? Jelas ada. Ada ya? Ada. Itu kan faktor kultur. Budaya. Faktor budaya, kebiasaan. Masing-masing daerah dibuat Tuhan itu memang punya kebudayaan, keinginan berbeda-beda. Ada yang sifat suatu bangsa itu temperamennya tinggi. Bangsa cap mau aja. Mungkin karena makanannya makan daging terus. Ada satu kelompok masyarakat juga agak lamban. Karena makan sayur terus, terus kira-kira gitulah. Macam orang Sunda dengan orang Batak, disatukan lah.
Macam bertempur orang itu, yang satu lembut kali, yang satu ini. Bukan berarti keras kali ini pun bandit, bukan kali lembut kali ini pun yang baik kali. Dua-dua memang ada baik, itu mata yang diciptakan Tuhan. Berbeda-beda. Gitu. Masalah kultur. Jadi Islam yang di Indonesia ini, karena masyarakatnya biasa gotong royong, istilahnya paguyupan. Kalau istilah Profesor Joyo Diguno, itu paguyupan katanya. Artinya paguyupan itu walaupun kita berbeda-beda itu, kebersamaan itu nampak. Guyup dia. Jadi sehingga orang-orang yang di Indonesia ini tidak mudah emosi gitu. Tidak termasuk, ayo bunuh, ayo bacok, ayo sitang. Enggak begitu. Tidak seperti itu ya, benar. Walaupun kita berbeda. Tidak, Allah itu kan uaknya itu familia, awak itu kakeknya, opungnya itu sama. Cuman kami itu. Itulah kultur yang seperti itu. Secara fisiologis, sehingga tidak mudah. Kita itu. Disitulah cikal bakal rahmatan lil alamin akan mudah diterapkan di Indonesia ini sekarang ini. Artinya ketika masuknya Islam di awal ke Indonesia, lambat laun berubah gitu ya. Pola penerapannya itu ya. Bukan lagi sebagai Islam yang damai, tapi Islam ini kayak dianggap sebagai apalah, pemicu sebagai boleh dibilang tidak lagi seperti awal Islam itu masuk ke Indonesia. Itu ada orang-orang tertentu, hanya sedikit orang yang seperti itu. Berarti memang cuman media itu satu contoh ya. Media katanya bilang di Simpang Limun itu rame orang. Pemahaman rame itu kan berbeda. Pemahaman rame mungkin 10 orang dianggap rame. Betul. Kalau awak yang dibilang rame mesti 100 orang. Betul. Bisa juga dibilang 1000 baru rame. Persepsi orang berbeda-beda. Islam itu tidak di Indonesia tidak seperti itu kok. Mana bukti, mana ada kekacauan-kekacauan. Islam rahmatan lil alamin. Yang ketika memang terjadi peledakan bom. Iya, itu kan ada orang-orang tertentu. Betul. Bisa saja dia memang dari orang-orang yang nggak suka, memang dari Islam sendiri. Itu kita nggak tahu. Itu tugas. Nah, menurut Ustadz, kira-kira Islam ini balik nggak? Artinya orang menganggapnya, memang Islam itu ya memang indah gitu. Islam itu memang damai gitu. Bisa nggak kita munculkan kembali persepsi? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Karena tuh Islam ini bukan budaya, bukan hasil karangan ahli pengarang, tokoh masyarakat. Islam ini adalah wahyu. Islam ini ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, mulai lewat Al-Quran disampaikan oleh Muhammad. Jelas Tuhan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara agamanya, walau macam mana pun. Endingnya Islam itu tetap akan jaya. Inat dina indonglo Islam, katanya kan, sebaik-baik agama itu jelas dipelihara. Kalau ada keributan sedikit, itu mungkin ujian bagi kita. Iya, cobaan ya. Misalnya macam sekarang, cari duit payah, apa-apa itu bukan ujian. Bukan berarti kita harus porak-poranda. Betul. Cobaan ini dari Allah ya. Semua. Dicoba ke dalam keadaan kita dalam keadaan berkecukupan, itu cobaan juga loh. Bisa kita terjerumus dalam apanya. Benar. Kita dikasih kemiskinan, cobaan juga. Kita dikasihkan tampan, gini cobaan. Jadi sombong pula. Betul. Dikasih orang jelek pun ya bukan cobaan juga. Sabar. Harus sabar ya. Kan dikasih wajah yang jelek itu cobaan gitu. Cobaan. Jadi mungkin keimanan kita dengan itu, dengan sabar nggak jeleknya itu sabar nggak gitu? Bisa kita masuk surga. Kesabaran itu membawa kita ke dalam. Dan memang situasi saat ini ya, di era pandemik ini kan butuh kesabaran juga. Wah, betul kali Ustadz. Betul ya. Jadi artinya memang terlepas daripada apapun itu, pangkal permasalahan yang penting inilah cobaan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Berarti Tuhan tidak bohong. Betul. Ya, kita sabar. Di samping sabar kita sabar juga terus. Ya artinya harus ikhtiar juga dong. Ustaz. Ya ikhtiar terus. Ya misalnya begini. Seorang tukang beca biasanya dia dapat 100.000 pagi hari. Di luar pandemik. Di luar pandemik. Sekarang kan dia 100.000. 50.000 pun susah. Banting tulang nggak ada. Betul, ya. Bukan dia malas. Betul, memang tidak ada sewa. Jadi dia berbisik sama bininya. Dia abang cuma ngasih 30.000 dan besok dia bukan abang ecek-ecek main. Boleh kok tengok sana. Pandi-pandi kau lah.
Masalah makan direkayasa lah. Mungkin Indomie banyakkan kuah supaya cukup. Iya. Dia agak pedas kan gula, Benar, ya kan. benar, Telur benar. satu dia apa? Supaya cukup. Iya. Itulah kelihayan kita untuk menghadapi supaya tidak terjadi benturan antara keluarga. Benar. Menyikapinya lah tadi. Menyikapinya. Yang di dalam kolbu kita apa? Sabar deh. Sabar Dek. Abang pun sabar lah, walaupun abang jadi keling. Iya. Kepanas-panasan cuma dapat 30-40. Ya artinya memang kita pun mau apapun kondisinya ya, kembali ke kita juga nih Ustaz. Kembali. Ya mau teriak-teriak kita, mau marah-marah kita, ya kondisinya seperti ini. Ya cuman kan sabar itu ada batasnya juga Ustaz. Betul. Kalau misalnya kayak gini lah, situasi belum juga berakhir. Gimana kita menyikapinya secara Islam rahmatan lil alamin tadi Ustaz? Iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kan walaupun seperti itu kita sudah cukup sabar. Tuhan itu kan pemurah. Betul. Ada aja jalan di luar perhitungan. Yang di luar nalar kata Mas. Wa mayatakillah tadi. Misalnya contohnya ya, walaupun kita dikasih berkat lah contohnya. Dengan kesabaran tadi, kita makan 5 orang dengan anak bisa sehat dan kuat. Padahal nggak banyak gizinya di situ. Itu kekuasaan Tuhan. Hanya seminum air putih yang tidak pakai TST, pakai apa-apa. Nggak pakai alat-alat. Sehat. Kuat. Pikiran berarti. Cerdas. Itu Tuhan memberikan. Dan itu campur tangan Allah lah untuk campur tangan. Jadi kita nggak usah memberikan kekuatan itu ya. Nggak usah takut. Nah, jadi Ustadz, apalah yang kira bisa Ustadz berikan kesimpulan lah dari tema kita pada pagi hari ini terkait dengan Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin ini Ustaz, kepada Tribuners yang sedang menyaksikan kita ini Ustaz. Silakan Ustaz. Begini Tribuners, para pirsawan Tribun yang sedang melihat berbincang-bincang diskusi diskusi ya, saya harap kepada kaum muslimin, terutama kaum muslimat, dalam menyikapi rahmatan lil alamin yang sudah 2 tahun lebih kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita harus banyak berdoa, harus kita bersabar, dan harus kita berbuat. Bukan berarti kita harus berpangku tangan, karena kita ini wawasan kita ini luas. Tidak dapat di satu sisi kita harus kerja ini apapun jadi. Yang penting kita apa yang kita lakukan itu mencari nafkah, bukan mencari makan. Beda kata-kata mencari makan dengan mencari nafkah. Iya. Lebih bagus lagi mencari nafkah. Walaupun macam sama itu, tapi punya makna yang berbeda. Yang penting bagi kita halalan toiban. Halalan toiban. Itu yang pokok. Itu yang garis besarnya. Walaupun hanya makan getuk itu bisa membawa keberkatan. Dan halal. Bisa membawa kekuatan. Karena apa? Getuk yang kita beli dengan uang yang halalan toiban. Jadi roh Islam rahmatan lil alamin harus didukung oleh terutama muslim, kita semua harus menciptakan suatu kedamaian, harus menciptakan perlindungan, tidak terjadinya huru-hara. Kalau terjadi ada perbedaan pendapat, pemikiran, cepat kita berdiskusi. Islah namanya, atau saling menasehati. Sehingga terciptalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang damai, Islam yang aman, Islam yang jauh dari kejahatan. Makfirah akan dekat kepada kita. Oke. Baik Ustadz, demikian Tribuners, perbincangan kita tadi bersama Ustadz Dr. Andes Muhammad Ilyas AR. Semoga dari perbincangan ini kita dapat mengambil manfaatnya. Dan tetap ikuti program digital Tribun Medan. Follow, like, and share media sosial kami, baik YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kita kembali lagi pada episode Jumat yang akan datang. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih juga kepada Tribuners di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.